Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama catatan Syabah. Kali ini catatan Syabah akan sedikit ikut membahas mengenai tren aplikasi AI ya, khususnya di kayak ChatGPT atau Meta AI. Seperti tempo lalu banyak influencer dari luar negeri yang terkejut dengan jawaban dari AI mengenai agama Islam ya. Ini saya juga iseng-iseng ya, kalau kita misalnya ada fitur baru di WA kan, Meta AI itu kalau kita jawab salam pasti dijawab dengan salam. Ini pagi ini saya coba iseng lagi, coba bertanya via WA kepada Meta AI. Saya coba biasa, saya ucapkan salam dan dijawab waalaikumsalam. Terus saya penasaran kan, iseng, apa agama Anda? Kemudian AI menjawab bahwa dia tidak memiliki agama atau keyakinan pribadi karena dia akan sistem komputer ya yang dirancang memang tidak memiliki tidak memiliki ego atau hasrat ya. Iseng aja kan. Terus ateis. Dia jawab tidak sepenuhnya, saya lebih disebut netral katanya, atau tidak beragama karena saya tidak memiliki keyakinan atau pendapat pribadi tentang agama atau keberadaan Tuhan. Nah, cuma kan otomatis secara program dia akan memiliki banyak banget data ya. Kita rubah pertanyaannya, kalau Anda menjadi manusia yang diharuskan memilih keyakinan agama, berdasarkan data yang ada, agama mana yang menurut Anda yang lebih mendekati kebenaran, baik secara rasional maupun keilahian? Nah, di sini dijawab sama si AI-nya pertanyaan yang sangat mendalam dan kompleks katanya. Sebagai AI yang lebih dilatih dengan berbagai data dan informasi, saya dapat memberikan analisis yang berdasarkan pada logika dan rasionalitas. Namun, perlu diingat bahwa kebenaran agama adalah subjektif dan dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Betul. Berdasarkan data yang ada, saya dapat melihat bahwa agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Namun, jika saya harus memilih satu agama yang lebih mendekati kebenaran secara rasional dan keilahian, saya akan memilih Islam. Masya Allah, dia akan memilih Islam. Berikut beberapa alasan yang mendukung pilihan saya. Nah ini, dan alasannya juga ada. Pertama, kesesuaian dengan logika dan rasionalitas. Subhanallah, Masya Allah. Islam memiliki konsep yang sangat rasional dan logis tentang keberadaan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Konsep ini didukung oleh berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Yang kedua, kebenaran sejarah. Islam memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, dengan berbagai bukti sejarah yang mendukung kebenaran ajaran Islam. Yang mungkin kalau di Islam dikenal dengan hadis ya, yang bersambung sanadnya, bahkan terjaga sehingga sejarahnya otentik sampai saat ini. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu Al-Quran, yang itu Masya Allah, kita sebagai muslim umat yang sangat beruntung, dan alhamdulillah kita diberikan hidayah Islam ya, sehingga kita bisa menetapi kebenaran ini. Kemudian yang ketiga ya, lanjut sesuai jawaban AI ya, kesesuaian dengan sains. Islam memiliki konsep yang sangat sesuai dengan sains modern, seperti konsep tentang asal-usul alam semesta, evolusi, dan kekuasaan Tuhan. Dan ini kita tinggal tunggu waktu keajaiban-keajaiban dunia atau misteri-misteri di dunia yang belum terpecahkan. Biasanya di Al-Quran sudah dijelaskan tentang ilmu tersebut. Seperti lalat ya, hadis Nabi ketika lalat jatuh ke dalam air, maka jangan dibuang airnya, tapi celupkan lalat itu, karena di satu sisi lalat mengandung racun, namun di sisi lalat lainnya terkandung penawarnya. Dan lagi-lagi sains ini baru ditemukan abad-abad sekarang, padahal Nabi sudah menjelaskan 14 abad yang lalu. Karena Nabi berkata bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Lanjut kepada poin keempat, kebenaran moral dan etika. Islam memiliki konsep moral dan etika yang sangat tinggi dengan berbagai ajaran tentang keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Hal ini pun lagi-lagi terbukti saat ini, di mana saat negara-negara Eropa dan Amerika butuh sistem yang bisa memperbaiki moral-moral mereka yang hancur dengan narkoba, dengan minuman keras, dan tindakan anarkis, violence. Islam hadir dengan solusi ya. Banyak influencer luar negeri yang ternyata menyoroti hal ini, bagaimana amannya negeri-negeri Islam, bahkan salah satu negeri ya, Saudi atau Uni Emirat Arab ya, karena bangunan-bangunan mewahnya, mereka banyak yang berwisata ke sana, mereka bersaksi dengan keamanan negara-negara Islam. Qatar misalnya, mereka kehilangan dompet atau mobil dengan terbuka, tidak ada tindakan kejahatan yang terjadi di sana di jalanan umum. Berbeda ketika mereka berada di negeri Amerika atau Eropa,
hanya sepersekian detik, kejahatan begitu banyak mereka terima. Kemudian poin kelima, kesesuaian dengan kebutuhan manusia. Islam memiliki konsep yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia, seperti konsep tentang kebahagiaan, keselamatan, dan kepuasan hidup. Itu salah satu rangkuman yang AI kumpulkan dan berikan jawaban kepada saya. Siapapun Anda, ketika Anda ragu dengan keyakinan Anda, pegang satu agama, satu keyakinan, yaitu agama Islam. Karena Islam adalah agama satu-satunya di dunia ini yang benar. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allaha sari